Shalom jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dalam renungan makna Prapaskah yang bertemakan harapanku masih ada. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kasih anugerah-Mu tetap menopang dan menolong kami, untuk kami boleh melewati hari-hari kami dengan kasih karunia-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati dan tolong kami, agar kami makin hari makin bertumbuh di dalam firman, makin hari makin berteguh di dalam pengharapan, karena Engkaulah sang sumber pengharapan itu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bapak Saudara yang terkasih, tidak mudah untuk tetap memiliki pengharapan bagi orang yang telah menderita sakit hingga 38 tahun lamanya. Bisa nggak kita bayangkan situasi ini? Selama ia berkumpul bersama dengan sejumlah besar orang-orang yang bernasib sama seperti dirinya, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan saat itu ia sedang menunggu air dalam kolam Bethesda tergoncang. Dan banyak orang berlomba untuk menjadi yang pertama menceburkan diri ke dalam kolam itu. Tetapi 38 tahun ia berharap. Dan selalu kalah cepat dari orang lain. Apakah kecewa? Pasti. Dan itulah setidaknya situasi yang tergambar dari keadaan orang ini. Kepada pria remuk yang kehilangan harapan dan takut berharap itulah Tuhan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Rupanya Tuhan tidak sekedar bertanya apakah pria ini mau sembuh, tetapi apakah ia menginginkan kesembuhan itu? Apakah ia masih mau berharap menjadi baik? Tidak sekedar menawarkan kesembuhan, tetapi Tuhan sedang menguji apakah ia masih memiliki semangat untuk sembuh. Harapan untuk menjadi baik kembali. Dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan memantik hati pria itu agar api harapan itu kembali menyala. Disinilah Tuhan datang dan menawarkan kesembuhan kepada orang ini. Dan ia menanggapinya dengan penuh keraguan. Dikatakan, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku. Aku mencoba menceburkan diri, selalu saja ada orang lain mendahuluiku." Dengan kata lain, tidak ada orang yang peduli lagi dengan kondisinya. Tahun demi tahun kegagalannya telah menutup hatinya pada sebuah harapan yang sesungguhnya tersedia baginya di hadapannya hari itu. Ya, Tuhan Yesus sedang berdiri di hadapannya dan memberi harapan baru bahwa ia bisa disembuhkan. Dan hari itu, orang ini pun disembuhkan. Ia bangkit dan melanjutkan hidupnya. Bisa jadi kita sedang mengalami situasi-situasi dalam tahun-tahun yang sulit. Sehingga hari ini kita merasa bahwa tidak ada harapan lagi. Bahkan kita saat ini sedang dalam kondisi yang terpuruk. Kondisi yang sudah sakit. Kegagalan demi kegagalan kita hadapi setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan sungguh hadir dan menyertai kita. Bahkan ia masih tetap berkarya dalam perjalanan hidup kita. Mari kita selalu mengingat bahwa kita masih memiliki Tuhan yang selalu peduli. Dan hari ini ia berdiri memberi harapan bagi kita untuk menyembuhkan kelumpuhan kita. Maka dari itu mari kita sadari bahwa Tuhan sedang mencari kita untuk kembali berharap kepadanya. Ya, Yesus ingin kita tetap berharap pada uluran tangannya yang menyembuhkan itu. Ia ingin kita bangkit dari semua kekecewaan. Bahkan Tuhan rindu kita semua melanjutkan hidup baru
yang Ia sudah sediakan. Maka dari itu, Bapak Saudara, jangan kehilangan harapan hanya karena keadaan. Berharaplah selalu kepada Tuhan yang bisa mengembalikan keadaan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk janji pengharapan yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Dan biarlah hari ini kami boleh menjalaninya dengan penuh pengharapan bahwa Tuhanlah yang tetap beserta, Tuhanlah yang tetap menopang, bahkan Tuhanlah yang nanti akan memulihkan kami. Tuhan tuntun kami untuk kami tidak hanya mengetahui saja, tapi kami rindu menjalaninya dalam hidup kami setiap hari. Ajar kami dengan firman-Mu dan mampukan kami taat di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini syukur doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, selamat berharap kepada Tuhan. Tapi jangan lupa makan buah dan sayur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.